Selamat siang, Bapak Ibu, anggota tim seleksi program studi Doktor Ilmu Manajemen Universitas Gadjah Mada. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Zainal. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan terkait dengan rencana proposal riset saya dengan tema pajak karbon sebagai alat kebijakan dalam mengurangi polusi udara di Jakarta. Adapun ide penelitian dari proposal riset ini adalah dilatar belakangi oleh isu global pada beberapa tahun belakangan terkait dengan polusi udara. Menurut data dari WHO pada tahun 2021, kita bisa melihat bahwa terdapat sekitar 7 juta kematian per tahun yang disebabkan oleh polusi udara, di mana 4,2 juta kematian disebabkan karena polusi udara luar ruangan dan 3,8 juta kematian karena polusi udara dalam ruangan. Jika dibandingkan dengan penyebab kematian yang lainnya secara global, terdapat 1,3 juta kematian karena kecelakaan lalu lintas, karena faktor HIV 680.000 kematian, karena teroris 25.000 kematian. Bisa kita simpulkan bahwa tingkat kematian tertinggi di dunia itu disebabkan oleh polusi udara. Pada 2015 diperkirakan satu dari 6 kematian di dunia disebabkan karena kualitas udara yang buruk, air bersih yang tidak aman, dan polusi zat kimia. Kemudian 90% dari kematian tersebut berada di negara-negara dengan penghasilan yang rendah dan menengah. Kemudian polusi udara juga terkait kuat dengan penyakit saluran pernafasan akut atau yang biasa kita sebut ISPA. Di Jakarta sendiri, inspeksi saluran pernafasan akut menyebabkan 79% dari total kematian yang ada di 2019. Em, Kemudian kita bisa melihat gambarannya polusi udara di Jakarta dan kota-kota satelit lainnya. Dari citra satelit ini kita bisa melihat warnanya merah, artinya sebaran dari polusi udara di Jakarta dan kota-kota satelit lainnya sangat merata. Menurut website Air Quality Index yang saya akses kemarin, eh, kemarin Jakarta memiliki indeks kualitas udara 68 mikrons untuk partikel 2,5. Sedangkan menurut standar WHO, maksimal partikel indeks indeks kualitas udara untuk partikel 2,5 adalah 18 mikrons per meter kubik. Atau kemarin bisa disimpulkan bahwa Jakarta memiliki air quality index 3,6 kali lebih tinggi dibanding standar dari WHO. Pada gambar kita juga bisa melihat ukuran daripada partikel-partikel yang ada seperti em, ukuran pada pasir pantai, ukuran diameternya 90 mikrons, pada debu jalanan 10 mikrons, rambut manusia 50 sampai 70 mikrons, sedangkan partikel yang paling kecil yaitu partikel 2,5 itu yang sebesar 2,5 mikrons per diameter, yang sumbernya bisa dari metal atau organik seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan masker yang biasa, itu partikel ini akan tetap masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Jadi kita harus menggunakan masker yang khusus PM2,5 agar kita lebih aman dari infeksi saluran pernafasan. Adapun sumber polusi udara di Jakarta disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu dari transportasi, dari pembakaran industri, dari residensial, juga dari pembakaran dari warga sekitar seperti sampah atau agriculture. Em, Selanjutnya kita bisa melihat terkait dengan perumusan masalah penyumbang polusi udara di Jakarta. Kita bisa melihat pada pie chart
data pada pie chart, transportasi menyumbang 75% dari eh, polusi udara yang ada di Jakarta. Jika kita breakdown, menurut data dari BPS, pada 2022 ada total sekitar 21,8 juta kendaraan yang ada di Jakarta dengan pembagian sepeda motor sebesar 17,3 juta, mobil 3,7 juta, bus 37 ribu, truk 748 ribu. Nah, em, lebih lanjut lagi kita bisa deskripsikan tentang jumlah emisi udara yang disumbangkan setiap kendaraan per person per kilometer jarak tempuh. Seperti sepeda motor 120 gram per person per jarak tempuh menyumbang polusi udara di langit-langit Jakarta. Em, ada mobil 243 gram, ada bus 18 gram, em, ada yang zero emisi, ada push bike zero dan jalan kaki zero zero emission. Ini menurut data dari Monash University. Em, Sedangkan dari rumah tangga menyumbang sekitar 8% polusi udara di Jakarta. Nah, kalau kita breakdown di Jakarta sendiri, di Jabodetabek sendiri, menurut BPTJ, Badan Pengelola Transportasi Jakarta pada 2015, ada sekitar 31 juta populasi dengan jumlah kendaraan ada 24,8 juta populasi. Di Jakarta sendiri, populasi sekitar 10 juta jiwa dengan jumlah populasi kendaraan 17 juta kendaraan. Jadi artinya di Jakarta sendiri lebih banyak kendaraannya daripada penduduknya. Seperti itu. Di industri sendiri menyumbang 8%. Bisa kita lihat pada eh, menurut Menteri bisa kita lihat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan ada 161 perusahaan industri yang teridentifikasi sebagai sumber polusi udara. Dan dari 161 perusahaan itu sudah diberi sanksi sebanyak 11 perusahaan menurut sumber detik.com pada 28 Agustus 2023. Nah, dari pembangkit listrik sendiri eh, terdapat 9%. Nah, ini yang paling unik. Di Jakarta ada PLTA di Muara Karang yang menjadi sebuah kontroversi ketika eh, di Jakarta diterapkan sistem ganjil genap atau di Jakarta diterapkan sistem Car Free Day, tapi langit Jakarta tetap kotor. Nah, disinyalir penyebab utamanya adalah dari pembangkit listrik ini yang menyumbang 9% polusi udara di Jakarta. Kemudian data lainnya adalah menurut data real time World Population Review, pada saat ini di Jakarta sudah mencapai 11,2 ribu jiwa populasi atau sekitar 17 ribu jiwa per kilometer. Nah, jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Kalimantan yang hanya kurang dari 45 jiwa per kilometer, Jakarta memang bisa disimpulkan sudah sangat padat, sudah sangat overpopulasi. Kemudian Indonesia sendiri berada di peringkat 10 dari 11 negara menurut angka harapan hidup di Asia Tenggara menurut sumber United Nations 2022. Pada 2019, pembangunan ruang terbuka hijau di Jakarta hanya mencapai 9,9%, sedangkan menurut standar WHO yang kemudian diturunkan ke Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, syarat minimal ruang terbuka hijau 30% dari total luas daerah. Kemudian polusi udara juga menelan biaya sekitar 21,5 triliun atau 1,7 kali lipat defisit BPJS dan atau setara dengan 26% dari total anggaran APBD DKI Jakarta. Dari penjelasan sebelumnya bisa ditarik sebuah kesimpulan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu pertama menganalisa hubungan antara emisi karbon dan tingkat polusi udara di Jakarta.
Yang kedua, menilai potensi dan tantangan pajak karbon sebagai kebijakan pengendalian polusi udara di Jakarta. Ketiga, memberikan rekomendasi kebijakan dalam mengurangi polusi udara di Jakarta. Keempat, menganalisa dampak penerapan pajak karbon pada kelompok pendapatan berbeda di Jakarta. Yang kelima, membandingkan kebijakan pajak karbon dengan kebijakan pengendalian polusi udara lainnya di Jakarta. Kemudian, peneliti merumuskan sebuah pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah seberapa besar pajak karbon dapat mengurangi tingkat polusi udara di Jakarta. Yang kedua, bagaimana pajak karbon akan mempengaruhi sektor ekonomi pada kelompok pendapatan yang berbeda di Jakarta. Yang ketiga, bagaimana pajak karbon dapat mempengaruhi peningkatan indeks kualitas hidup di Jakarta. Yang keempat, bagaimana pajak karbon dibandingkan dengan kebijakan pengendalian polusi udara lainnya dalam hal efektivitas dan efisiensi biaya. Yang terakhir adalah faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan implementasi pajak karbon di Jakarta. Kemudian, em, kita akan melihat terkait dengan tinjauan pustaka yang ada. Peneliti pada kesempatan ini hanya menjabarkan tiga penelitian sebelumnya saja karena keterbatasan tempat, waktu, dan waktu. Yang pertama, menurut Darak dan kawan-kawan, pada jurnal dengan tema Carbon Tax Guide, a Handbook for Policy Makers, menunjukkan sebuah hasil bahwa carbon tax adalah sebuah instrumen yang dapat diadaptasi sebagai sebuah rangkaian yang besar untuk tujuan kebijakan dan konteks nasional. Em, Darak dan kawan-kawan menjabarkan terkait dengan research gap, yaitu eh, bisa menginvestigasi desain yang optimal dari kebijakan carbon tax. Kemudian yang kedua, menurut Dell dan kawan-kawan pada 1995 dalam jurnal dengan tema Economic Effects of a Carbon Tax menunjukkan bahwa carbon tax akan mengarah pada peningkatan fuel price, harga 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 fuel dengan dengan demikian menghasilkan penurunan dari permintaan batu bara dan produksinya. Em, Artinya kalau biasanya harganya tinggi, fuelnya tinggi, orang mungkin ekspektasinya akan meninggalkan kendaraan pribadi mereka dan beralih ke angkutan umum. Research gap-nya adalah menginvestigasi impact potensi impact jangka panjang dari carbon tax dengan sektor lainnya. Nah, yang ketiga menurut Donald dan kawan-kawan di 2015 dengan tema penelitian carbon tax apa, kenapa dan bagaimana menunjukkan hasil bahwa carbon tax dapat secara efisien mengurangi emisi. Kemudian pendapatan dari carbon tax dapat digunakan untuk kesejahteraan dan lingkungan. Research gap-nya adalah menganalisa impact jangka panjang dalam pengimplementasian pajak karbon pada sektor yang berbeda. Nah, kalau dilihat berikutnya adalah ketika saya memasukkan keywords carbon tax pada situs Connected Papers, terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan carbon tax atau yang terkait dengan yang relevan. eh, Tidak banyak yang bicara tentang pengimplementasian carbon tax, tetapi sangat bersangkutan di antaranya tentang economic impact dari carbon tax terkait dengan green green economy dan sebagainya. Em, Kemudian peneliti merumuskan metodologi penelitian dalam riset ini. Pertama, menggunakan literatur review. Peneliti akan mereview tinjauan pustaka yang ada atau dari penelitian terdahulu. Yang kedua adalah analisa kebijakan, mereview dokumen kebijakan peraturan
baik dari pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan pengendalian polusi udara. Ketiga adalah data collection. Ini akan menggunakan penelitian ini akan menggunakan metode campuran, yaitu menggunakan kuesioner dan juga interview ke beberapa stakeholder maupun kepada masyarakat, dan kemudian pengumpulan data juga bisa dengan FGD, mengundang para stakeholder yang terkait. Yang keempat, peneliti akan mengembangkan sebuah modeling ekonometrika untuk menganalisa hubungan antara emisi karbon, level polusi, dan faktor ekonomi. Yang kelima adalah analisa data, yaitu untuk mengidentifikasi tren dan hubungan antara variabel. Yang terakhir adalah kesimpulan. Diharapkan eh, riset ini eh, akan menunjukkan bahwa pajak karbon memiliki potensi dalam mengurangi polusi udara di Jakarta. Demikian dari saya untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.